Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Agusti Dwi Nugraha, mahasiswa semester 4, Teknik Informatika Pagi, Universitas Bhayangkara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Bagus Firmansyah. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Al-Adni. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almendari Sandi Pratama. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Bhayangkara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan Dharma Putra. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos, yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos, yang artinya pesan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Etika sendiri juga berarti watak atau adat kebiasaan. Menurut KBBI, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak itu. Dan yang ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Etika profesi, menurut Kaisar dalam Surawadi Lubis tahun 1994 halaman 6-7, adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi masyarakat. Ciri khas profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education ada 10 ciri khas, yaitu ciri khas suatu profesi yaitu 1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. 2. Suatu teknik intelektual. 3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. 4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. 5. Beberapa standar dan penyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. 6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. 7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. 8. Pengakuan sebagai profesi. 9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. 10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.
Dalam lingkup TI, kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan developer TI, dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti poin 1, untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien. Kedua, user dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Secara umum, pekerjaan di bidang TI itu terbagi dalam 4 kelompok, yaitu untuk yang pertama, mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau disebut dengan software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Nah, pada kelompok ini itu terdapat pekerjaan seperti analisis sistem, programmer, web designer, dan juga web programmer. Nah, untuk analisis sistem itu yaitu bertugas menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan mulai dari analisa proses dan alur sistem. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan dan lain-lainnya. Nah, untuk yang programmer itu bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun maupun sistem operasi itu. Nah, untuk web designer bertugas melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, untuk yang terakhir web programmer yaitu bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain web yang sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya itu. Yang kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti A. Technical Engineer, bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. B. Network Engineer, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Yang ketiga, yaitu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti A. Operator Electronic Data Processing atau EDP, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. B. Sistem Administrator, menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. C. Manajemen Information System atau disebut MIS. Direktur memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya. D. Dan lainnya, seperti mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, tugasnya diidentifikasikan dalam pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberitahukan
suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah, poin yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Poin kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, jadi pelanggaran kode etik profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai, atau aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Nah, untuk tujuan kode etik profesi itu yakni untuk menjunjung tinggi martabat sebuah profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, dan yang terakhir yaitu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Alasan mengabaikan kode etik IT profesi antara lain pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya, yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka mereka akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Kemudian pengaruh jabatan, misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut akan untuk enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang yang memberikan sanksi karena kekhawatiran akan berpengaruh terhadap jabatan dan posisinya pada profesi tersebut. Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaku pelanggar kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran tersebut. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh Dewan Kehormatan atau komisi yang terbentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali, kode etis juga berisikan tentang ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud dalam kode etik. Dan beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat adalah sebagai berikut menurut Adams dan kawan-kawan dalam Ludwigdo tahun 2007. Yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Dan yang keempat, kode etik juga dapat dipandang sebagai upaya menginstitusionalkan
menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Seperti kode etik itu berasal dari dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi. Tetapi dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi, dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai. Karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Masing-masing pelaksanaan profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru, kemudian dapat melaksanakannya. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci. Nah, kesimpulannya adalah etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Seorang profesional TI tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti A. Untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. B. User dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Teknologi, informasi, dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan sehingga adanya efek jera yang dapat mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kita sebagai pengguna teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi pengguna lain agar tercipta kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga mengucapkan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga pengucapan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.